Salam. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepadanya. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita menganggap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapat aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita, yang tertulis dalam kitab Bilangan 19 ayat 9 sampai 18. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapusan dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya, apabila seorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang pedang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapusan dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, dan memercikannya ke atas kemah, dan ke atas segala bejana, dan ke atas orang-orang yang ada di sana. Dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman, kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Demikianlah bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita sudah percaya, tapi masih banyak hal yang harus perlu kita ketahui, masih banyak hal yang harus kita geluti, kita gumuli dalam iman ini, termasuk pernyataan daripada Tuhan Yesus ini sendiri, di mana dalam nats ini Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya kepada murid-murid. Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya, baik melalui kata yang langsung, melalui perumpamaan, maupun dengan perkataan-perkataan yang mengandung makna tersendiri. Saudari,
bahwa dalam nats ini pokok pertama yang mau kita lihat adalah Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dalam istilah lain sering disebut dengan kristologi atau tentang Kristus, bahwa Yesus itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan Allah, bahwa Yesus Allah tidak terpisahkan daripada Tuhan Allah itu sendiri, dan sebaliknya Tuhan Allah tidak lepas daripada Yesus Kristus. Sehingga dari hal itu ada keberadaan Yesus sebagai anak manusia. Dia manusia, tetapi juga dia Allah, anak Allah. Dia manusia, tetapi dia Allah juga. Sehingga Tuhan Allah Bapa dan Allah Yesus Kristus tidak dapat terpisahkan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa barang siapa yang mempermuliakan Dia, dalam artian Tuhan Yesus, maka itu sama dengan mempermuliakan Tuhan Allah. Barang siapa yang memuliakan Tuhan Allah, itu Allah memuliakan Tuhan Yesus. Karena Allah dan Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan. Karena itulah memang dirinya, itulah jati dirinya. Saudari yang dikasihi oleh Kristus, karena itu kita tidak akan ragu lagi untuk mengikut Yesus. Kita tidak akan ragu lagi akan teori-teori, pendapat-pendapat lain tentang Tuhan Yesus, karena memang sungguh dialah Allah itu sendiri. Kemudian dari firman ini yang kedua, hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada ayat 33 disampaikan kepada murid-muridnya bahwa saat itu, bahwa waktu Tuhan Yesus akan tiba, bahwa waktunya sudah mendekat dan sudah akan tiba, di mana Dia akan melakukan perintah dan rencana Tuhan Allah itu sendiri. Dia akan menggenapi firman-firman yang ada pada perjanjian lama. Waktunya akan tiba. Ia sudah tahu itu, walaupun murid-muridnya belum tahu. Lalu dari hal ini kepada kita juga demikian. Walaupun banyak yang kita dengarkan, banyak yang kita lihat, belum tentu itu dapat dipahami. Sama dengan firman Tuhan, saudari, bahwa ketika firman kita lihat hanya dari sudut pandang manusia, firman kita lihat dari sudut pandang pengetahuan saja, maka firman Tuhan itu bisa menjadi gersang. Tetapi dalam hal untuk menerima maksud daripada Tuhan Yesus, mengerti rencana dan cara kerja Tuhan Allah, maka kita harus meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Carilah maksudnya, carilah apa yang dikehendakinya. Dengan itu tidak sanggup hanya kemampuan kita, tidak sanggup hanya pengetahuan kita untuk hanya sekedar memahaminya, tetapi justru dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita dapat mengerti makna-makna tersirat apa yang ada dalam Alkitab. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga di sini, bahwa kamu akan mencari aku, tetapi tidak dapat, bahwa tidak semuanya akan mendapatkan Dia, justru siapa yang dapat melakukan perintahnya. Kemudian poin yang ketiga dari hal ini adalah Tuhan Yesus datang tadi sebagai wujud dari Allah, sekaligus juga membawa pembaharuan. Apa pembaharuan yang dimaksud? Bahwa dengan hadirnya Tuhan Yesus,
mereka tidak lagi terikat kepada sebuah hukum-hukum, tetapi mereka mendapatkan perintah baru, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Tersaudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagi orang yang percaya ini menjadi sebuah tantangan ketika kita mengatakan diri kita sebagai orang yang percaya, maka pengakuan kita itu juga harus mencerminkan bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan Allah. Jadi disebut tadi, Tuhan Allah itu mengasihi kita, mengasihi kamu, mengasihi aku. Lalu kita sebagai orang yang dikasihi kembali lagi untuk mengasihi sesama manusia. Itulah makanya ia mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi identitas kita, keberadaan kita, perangai kita, perbuatan kita ikut juga memberitakan siapa yang kita percayai. Kalau kita percaya Tuhan, dan Tuhan kita itu juga akan dikenal oleh orang lain melalui kehidupan kita. Tersaudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan demikian kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, lalu kita mengasihi sesama manusia, kita mengasihi teman yang memerlukan pertolongan kita, maka disitulah nampak, disitulah kelihatan bahwa kita adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus. Jadi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus dalam nats ini menggenapi pada proses penyaliban, dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa kondisi murid-muridnya, sifat murid-muridnya. Tetapi dia mau menekankan sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kepada para semua yang mengikuti dia. Jikalau kita percaya Tuhan Yesus, maka tunjukkanlah juga sifat-sifat Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Dengan demikian orang akan mengenal Tuhan melalui hidup kita, dan kita juga mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada minggu ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang juga Allah, telah memberikan kami hikmat dan pengetahuan untuk memahami firman-Mu. Ya Tuhan, banyak hal yang masih harus kami gumuli, banyak hal yang masih harus kami ketahui. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, tuntunlah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, Allah Bapa di surga, melalui firman-Mu juga yang telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami. Kiranya kasih yang telah sampai kepada hidup kami, biarlah kami taburkan juga, kami tebarkan juga kepada teman-teman kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada, kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yang tentu akan mencerminkan daripada gurunya, daripada Tuhannya, yaitu Engkau ya Tuhan Allah, Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kiranya berkati mereka dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan mereka sehari-hari. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.